Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, dalam video kali ini kami akan memberikan penjelasan mengenai asas-asas yang ada dalam hukum acara, lebih tepatnya hukum acara PTUN. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum acara prakun. Dalam video kali ini, tentunya saya tidak akan sendiri, karena saya akan ditemani oleh beberapa teman saya yang juga akan menjelaskan mengenai asas-asas yang ada dalam hukum acara prakun secara bergantian atau secara paralel. Sebelum kita mengetahui lebih dalam lagi atau membahas lebih jauh mengenai asas-asas hukum acara prakun, tidak ada salahnya saya terlebih dahulu memberikan pengantar mengenai definisi dari hukum acara prakun itu sendiri. Jadi, hukum acara prakun dapat diartikan sebagai keseluruhan hukum atau keseluruhan aturan yang mengatur setiap orang atau setiap badan pribadi maupun publik untuk melaksanakan dan mempertahankan haknya di peradilan tata usaha negara. Nah, yang dimaksud dengan peradilan tata usaha negara di sini adalah peradilan yang bertugas untuk memeriksa serta memutus sengketa di bidang peradilan tata usaha negara, baik itu sifatnya antar orang dengan per orang, badan perdata dengan pejabat, maupun badan tata usaha negara. Pengertian asas. Asas berasal dari kata begensel yang berarti permulaan dari sesuatu, dan yang dimaksud dengan sesuatu di sini adalah kaidah. Jadi, asas-asas yang menjadi dasar dari suatu kaidah hukum disebut asas hukum. Selanjutnya, Sacipto Raharjo berpendapat bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum, dikarenakan merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum ini layak disebut sebagai alasan lahirnya peraturan hukum. Kemudian, Sacipto Raharjo menambahkan bahwa dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan sekadar kumpulan peraturan-peraturan, maka hal itu bisa disebabkan oleh asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis. Adapun asas-asas hukum yang berlaku pada hukum acara peradilan tata usaha negara, yang pertama yaitu asas aritmetik. Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap benar atau aritmetik sampai ada keputusan yang membenarkannya. Dengan adanya asas ini, maka gugatan tata usaha negara tidak menunda pelaksanaan putusan tata usaha negara yang telah digugat. Baik, saya akan menjelaskan tentang asas pembuktian luas. Baik, langsung saja. Asas ini menentukan bahwa hakim yang menetapkan beban pembuktian. Kemudian hakim secara aktif dapat menentukan sendiri. Yang pertama, apa yang harus dibuktikan. Kemudian yang kedua, siapa yang harus dibebani pada pembuktian tersebut. Hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dalam hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim itu sendiri. Kemudian pada poin ketiga, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk digunakan dalam pembuktian. Kemudian yang keempat, kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan. Selanjutnya, asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai erga omnes. Asas ini mengandung pengertian bahwa meskipun substansi gugatan penggugat bersifat perdata, tetapi sengketa tata usaha negara adalah sengketa hukum publik. Oleh karena itu, putusan pengadilan tata usaha negara harus berlaku umum bagi siapa saja, tidak hanya terbatas pada pihak-pihak yang bersengketa saja. Selanjutnya, asas keaktifan hakim atau dominus litis. Dengan adanya asas keaktifan hakim ini, maka kedudukan tergugat yang merupakan pejabat negara berhadapan dengan penggugat yang merupakan rakyat biasa. Diperlukan keseimbangan dengan menerapkan keaktifan hakim. Dengan demikian, asas ini memberikan peran kepada hakim dalam proses persidangan guna untuk memperoleh suatu kebenaran material, dan untuk itu Undang-Undang PTUN mengarah kepada pembuktian bebas. Berkaitan dengan asas keaktifan tersebut di atas terdapat dua pertimbangan yang mendasari eksistensi asas itu, yaitu satu, karena kapasitas tata usaha negara disengketakan merupakan bagian dari hukum positif yang harus sesuai dengan tertib hukum yang berlaku. Itu hakim dibebani tugas untuk mencari kebenaran material. Yang kedua, berarti hakim dimaksud
terdapat ultra petita diperlukan agar hakim dapat mempertimbangkan keputusan tata usaha negara yang disengketakan guna menilai keabsahan keputusan tata usaha negara tersebut beserta akibat hukumnya, walaupun mungkin terdapat hal-hal yang berkaitan dengan pengujian keputusan tata usaha negara itu tidak dimasukkan oleh penggugat sebagai dalil dalam gugatannya. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyimpulkan apa yang menjadi pembahasan kita terkait dengan hukum acara peradilan tata usaha negara itu sendiri, yang mana yang menjadi kesimpulan utama adalah ada 4 asas yang kemudian menjadi hal yang fundamental yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama adalah asas praduga ataupun disebut dengan rectimatic. Yang kedua adalah asas pembuktian bebas dalam hakim itu sendiri. Yang ketiga adalah asas putusan pengadilan yang disebut dengan ergi omnis. Dan yang terakhir, yang keempat adalah asas keaktifan hakim ataupun dengan disebutnya dengan dominus litis. Mungkin itu teman-teman sekalian apa yang menjadi pembahasan kita yang kemudian kita ramu bersama adalah ada 4 asas yang penting kita ketahui bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.